Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Isma'u qawlahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia, yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama, berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Kemudian marilah kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi manusia yang mulia di sisinya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah selalulah untuk memperbaiki diri, bermuhasabah diri untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia, yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita pada siang ini adalah ada 4 teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini. Ada 4 teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujung akhir zaman ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ketika ada sebuah teguran, apa yang mesti kita lakukan dan mesti kita berbuat? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita menghisap-hisap diri kita, kita bermuhasabah, kita pertanyakan kepada diri kita, apa kira-kiranya kesalahan kita selama ini? Kenapa kita selalu mendapatkan teguran itu? Berarti ada yang salah pada diri kita. Kenapa kita salah? Berarti ada sebuah peraturan yang kita langgar. Ada sebuah hukum yang tidak kita jalankan. Kenapa semuanya itu bisa kita langgar? Ada 2. Pertama, mungkin karena kita tidak memiliki ilmu tentang itu. Dan yang kedua, kita secara terang-terangan atau dengan sengaja, sadar maupun tidak sadar, kita lakukan kesalahan daripada peraturan yang telah dibuat tersebut. Karena itulah setiap sekali ada sebuah teguran kepada kita, makanya tidak ada kata lain kecuali kita introspeksi diri terhadap apa sebuah kesalahan dari yang telah kita perbuat tersebut. Jamaah Jumat yang berbahagia,
Kenapa sekarang kita saat ini sedang berada di akhir zaman? Karena zaman ini sudah tua. Seluruhnya serba era pada saat sekarang ini. Era globalisasi, era modernisasi, dan era-era yang lain. Yang dulunya tidak pernah disebut tentang itu. Dan Nabi SAW sendiri menyatakan, La taqumus sa'ah hatta yataqarab az-zaman. Tidak akan terjadi nanti hari kiamat itu, melainkan zaman ini sungguh sangat berdekatan sekali. Sudah dekat sekali dengan akhir zaman itu. Hatta yataqarab az-zaman. Fatakuna as-sanah kasyahri. Sehingga Nabi melanjutkan hadisnya, setahun bagaikan satu bulan. Wa yakunu syahru kala jum'ah, yang satu bulan ibaratkan satu minggu. Wa takunal jum'atu kal yaumi, yang satu minggu bagaikan satu hari. Wa yakunal yaum kahtiraqis sa'afah, yang satu hari itu bagaikan kita membakar sebuah ranting yang sangat kering sekali. Begitu cepat mudah terbakar. Begitulah jamaah Jumat yang berbahagia. Tidak terasa oleh kita. Rasanya kemarin kita baru salat Jumat di sini. Sekarang sudah tiba-tiba kita hadir lagi di sini. Rasanya baru bulan kemarin kita seperti ini. Tetapi tiba-tiba kita hari ini seperti ini lagi. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Hari-hari yang telah berlalu itu, kata ahli hikmah, tidak akan pernah kembali lagi. Hari-hari yang telah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Karena itulah pesan Nabi SAW. Karena hari itu tidak akan pernah datang lagi kepada kita. Saat seperti itu tidak akan pernah datang lagi seperti kita hari ini. Apa pesan Nabi? Selalu untuk introspeksi diri. Hari ini kita harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok merupakan sebuah harapan dan cita-cita kita. Apa cita-cita dan harapan kita? Kita menjadi manusia, inginnya menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang ingin lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah pribadi mukmin yang baik di sisinya. Apa salah satu ciri pribadi mukmin yang baik itu, jamaah Jumat yang berbahagia? Salah satunya adalah dia meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri kita, sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah bagi diri dan kepribadian kita, kita tinggalkan. Karena kita tahu hukum Allah. Itulah peraturan tadi. Ini halal, mari kita kerjakan, mari kita ambil. Dan yang ini yang haram, tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan perintah Allah, kita tinggalkan. Karena kita telah diberikan akal oleh Allah. Kita sudah akil baligh, kita sudah dewasa. Bisa kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang mesti kita ambil dan mana yang mesti kita tinggalkan. Mana yang mesti kita pelihara dan kita jaga, dan mana yang mesti kita jaga dan pelihara orang lain daripada perbuatan-perbuatan kita yang bisa merugikan dirinya dan keluarganya serta kehidupannya. Min husnil islamil mar'i tarakuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda mukmin yang baik itu adalah mereka meninggalkan perkara-perkara yang tidak berfaedah bagi dirinya. Jamaah Jumat yang berbahagia, 14 abad yang silam, semua tantangan itu sudah terjawab. Ketika Islam di masa-masa kejayaannya, ketika Islam di masa-masa keemasannya, umat Islam pada hari itu tidak sebanyak dan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Hari ini jumlah manusia di muka bumi sekitar 7,2 miliar. Umat Islam seberapa? Sekitar 2 miliar lebih. Lebih banyak ternyata orang kafir daripada orang muslim. Dan hari ini dibandingkan 14 abad yang silam, ternyata jumlah umat muslim itu
lebih banyak dibandingkan 14 abad yang silam. Kenapa pada saat itu Islam menggapai masa keemasannya, menggapai masa kejayaannya? Karena mereka tahu tauhid, mempertahankan akidahnya, karena mereka hidup di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah bisa menjamin hidup di tengah Nabi itu bisa menjamin akidah kita? Jawabannya bisa dua, bisa iya dan bisa tidak. Banyak orang yang mengikuti akidah dan syariah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak pula orang-orang yang menantang. Mereka adalah orang-orang yang tidak menerima Islam itu dengan sebenar-benarnya. Makanya ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah. Orang-orang yang beriman, marilah kalian dalam Islam itu secara kafah, secara keseluruhan, tidak setengah-setengah. Menjalankan Islam ini secara keseluruhan perlu proses, butuh proses, butuh pekerjaan, butuh amal. Mana mungkin kita bisa mencapai Islam kita itu yang sempurna sebagaimana yang diharapkan di dalam ayat ini, sementara kita tidak berproses, tidak melakukan sesuatu sebagai hamba Allah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam satu saat pernah beliau bersabda, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih." Islam itu nanti akan tinggi, dan Islam itu pasti tinggi, tidak ada yang bisa melawan atas ketinggian daripada Islam itu. Tidak ada yang bisa melebihi daripada Islam itu. Illal khasirun, melainkan mereka orang-orang yang rugi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak ada yang bisa menandingi Islam itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita hidup di akhir zaman, inilah yang harus kita perhatikan. Beda pada saat kehidupan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulunya. Cuma Nabi pernah memberikan sebuah teguran kepada kita-kita yang hidup di akhir zaman ini. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku ayati 'alan nasi zamanun." Akan datang nanti suatu zaman kepada manusia, la yabqa minal islami illa ismuhu. Ini yang harus kita perhatikan dan harus kita waspadai. Akan datang suatu masa nanti kepada manusia, la yabqa minal islam illa ismuhu. Islam hanya tinggal nama saja. Cobalah kita perhatikan. Banyak sekarang dia Islam, tapi Islamnya Islam di atas KTP saja. Dia katanya Islam, tapi kadang di waktu sholat dia tidak mau sholat. Ya dia Islam, tapi untuk berbuat baik kepada sesama kita dia enggan. Dia tidak mau mengeluarkan zakatnya karena harta yang telah ia peroleh, karena rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada dia. Ya dia Islam, tetapi sifatnya mencerminkan bukan Islam. Dia selalu mencemooh orang lain, menggaduh orang lain. Dia selalu mabuk-mabukan. Dia tidak open, tidak perhatian kepada agamanya. Banyak sekarang seperti itu. Inilah yang sangat dikhawatirkan oleh baginda Nabi. Teguran Nabi yang pertama, la yabqa minal islam illa ismuhu. Islam nanti akan tinggal nama. Ini teguran yang pertama. Apa teguran Nabi yang kedua? Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Teguran Nabi yang kedua, nanti suatu saat Al-Qur'an itu hanya tinggal tulisan saja. Al-Qur'an hanya tinggal tulisan saja. Al-Qur'an hanya terpajang di dalam lemari. Al-Qur'an hanya terpampang di atas TV, di dalam kamar untuk sebagai pajangan. Kenapa bisa seperti itu? Karena itulah teguran Nabi tadi. Karena manusia sudah berlomba-lomba dengan kehidupan dunia ini. Karena manusia sudah lalai dengan sebagai manusianya. Karena manusia sudah tidak lagi peduli dengan Rabbnya. Karena manusia sudah sangat mencintai dunianya. Karena tinggallah Al-Quran itu tulisan saja. Al-Quran tidak pernah dibaca, ataupun dibaca itu di saat genting, di saat acara-acara seremonial, di saat ada kematian,
di saat ada permintaan. Kenapa seperti itu? Al-Quran ini adalah kitab sucinya kita, umat Islam. Ketahuilah jamaah Jumat yang berbahagia, Al-Quranu huwa syafi'un li ashabi. Al-Quran ini nanti datang pada hari kiamat sebagai penolong kepada kita yang rajin membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Begitu redaksi ayat hadis ini, membaca saja, bacalah oleh kalian akan Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nanti hari kiamat dia datang sebagai penolong. Di saat hari itu tidak ada penolong, tidak ada yang akan menolong kita pada hari kiamat. Huru-hara hari kiamat itu sangat luar biasa dahsyatnya. Tiba-tiba datang Al-Quran, ya Allah ya Rabb, ini hambamu ini rajin di atas dunia dulu, di atas dunia itu dulu, rajin baca Al-Quran. Sekarang berilah syafaat kepadanya, aku akan menjadi penolong bagi dirinya. Sehingga kita ditarik kembali, diselamatkan oleh Allah. Anak yang kita didik pandai baca Al-Quran, menjadi hafiz Quran, menjadi sahabat Al-Quran, orang tuanya nanti akan diberikan mahkota di akhirat. Bercahayalah wajah-wajah orang yang cinta kepada Al-Quran tersebut. Makanya kita jangan enggan untuk membuka Al-Quran, menyentuh Al-Quran sambil kita baca Al-Quran itu. Kata baginda Nabi SAW apa? Jamaah Jumat yang berbahagia, bacalah oleh kalian akan Al-Quran, sebab setiap ayat yang kalian baca daripada Al-Quran itu per hurufnya 10 kebajikan. Per hurufnya adalah 10 kebajikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata baginda Nabi, walakin alif harfun wa lam harfun wa min harfun. 3 huruf berarti 30 kebajikan. 3 huruf saja kalau ikhlas kita membacanya, 30 kebajikan yang akan kita dapatkan. Begitu maha mulianya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sahabatnya yang membaca Al-Quran tersebut. Jemaah Jumat yang berbahagia, ingat, tidak hanya Al-Quran saja akan memberikan syafaat kepada kita. Karena yang kita tahu dan kita pelajari selama ini, ada 3 hal yang akan memberikan pertolongan dan syafaat kepada kita. Yang pertama adalah syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti seluruh nabi-nabi itu berdoa kepada Allah. Termasuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Cuma doanya itu disampaikan nanti, ya Allah ya Rabb, aku bermohon kepadamu, berikanlah syafaat, keselamatan, pertolongan kepada setiap umatku pada hari ini, pada hari kiamat ini. Siapa dia? Mereka yang meyakini akan keesaan Allah, tidak mensekutukan Allah sampai akhir hayatnya. Makanya jaga kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa yang akan memberikan syafaat kepada kita adalah Al-Quran tadi. Yang ketiga adalah teman baik selama kita hidup di dunia. Makanya cari dan pilihlah teman dan sahabat kita yang baik dan terbaik, yang soleh di atas dunia ini. Sebab dia nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Di saat kita susah nanti di akhirat, di saat kita nanti gundah gulana, begitu dahsyatnya akhirat nanti, datanglah teman saleh kepada kita tersebut, memberikan syafaat, memberikan kesaksiannya, ya Allah ya Rabb, inilah teman sejati saya dulu. Memang dia tidak pernah memberikan apa-apa kepada saya, tetapi dia selalu membimbing saya, dia selalu menegur saya di saat saya salah, dia yang selalu memberikan nasihat kepada saya di saat saya butuh nasihat. Teman yang saleh, teman yang baik itu salah satu pemberi syafaat kita di akhirat. Masyarul muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. 2 teguran Nabi. Kemudian yang ketiga, wa masajiduhum yauma idzin amirah. Masjid nanti pada suatu akhir zaman sungguh megah, banyak dibangun. Tapi sungguh sangat disayangkan, wahya kharabum minal huda. Masjid banyak megah, masjid banyak bagus-bagus,
Di mana-mana berlomba-lomba mendirikan rumah Allah, membangun masjid, membangun musala, membangun surau. Tapi wahiyya kharabun minal huda. Masjid itu lengang, tidak bisa memberikan hidayah dan petunjuk kepada setiap jamaah dan masyarakat. Kenapa? Masjid itu sudah ditinggalkan. Ini yang sangat-sangat ditegur oleh baginda Nabi, yang sangat dikhawatirkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa masajidhum yauma idzin 'amirah wa hiya kharabun minal huda. Kenapa masjid kita tinggalkan? Kenapa masjid kita jauhkan? Kenapa masjid tidak kita jadikan sahabat di dalam kehidupan kita? Maaf, kadang masjid, kadang surau, kadang rumah Allah di dekat tempat kita. Tetapi kenapa kita tidak datang tersentuh ketika adzan memanggil kita? Kenapa kita tidak mengimarahkan masjid? Kenapa kita tidak meramaikan masjid? Kenapa kita tidak salat berjamaah di dalamnya? Ini seluruh jawabannya ada di pada kita masing-masing. Karena apa? Karena hubbud dunia tadi. Wa karahiyatul maut. Sangat cinta dunia, takut mati. Akhirnya apa? Berlebih-lebihan di dalam hidup. Makanya suatu hari Nabi SAW memerintahkan kepada Umar bin Khattab, mintalah engkau doa kepada Uwais Al-Qarni. Nabi merintahkan kepada Umar bin Khattab minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Umar khalifah, Uwais Al-Qarni seorang hamba, seorang masyarakat biasa. Ternyata apa doa yang dimintakan Umar kepada Uwais Al-Qarni tadi? Yang diperintahkan oleh Nabi, mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni. Doa apa ya Rasulullah? Supaya kamu diberikan afiah di dalam kehidupan. Apa afiah itu? Seringkah kita mendengar sehat wal afiat? Kenapa baginda Nabi menyuruh Umar bin Khattab meminta doa supaya diberikan afiah dari seorang Uwais Al-Qarni? Masyarakat biasa yang tidak punya apa-apa, yang miskin. Sementara Umar bin Khattab dia pemimpin, dia raja, dia khalifah. Afiah itu harus kita minta kepada Allah. Sehat wal afiat. Ada orang yang kakinya tahan kalau main bola 2 jam di lapangan, lari kencang ke sana kemari karena kakinya sehat. Tetapi kakinya tidak afiat ketika untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Itu yang afiat tadi. Ada orang yang matanya sehat, menonton TV berjam-jam, melihat bola, menonton bola, pertandingan, mendengarkan acara ini dan itu, tahan sampai 3-4 jam di rumah. Tetapi di saat matanya untuk membuka Al-Quran, tidak sanggup matanya membaca Al-Quran itu, walaupun agak 1/4 jam. Itu tandanya mata kita tidak afiah. Harta kita banyak, berlimpah, ini dan itu kita memiliki, sehat harta kita, tetapi harta kita tidak afiah. Ketika orang ini diperintahkan untuk berhaji, dia tidak mau. Ketika orang ini diperintahkan untuk menderma, dia tidak mau. Itu namanya tidak afiah. Jamaah Jumat yang berbahagia, minta sehat afiah. Sering kita dengar seperti itu. Kaki sehat, mata sehat, badan sehat, tapi minta juga afiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya hati ini tetap tergantung kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita lakukan, jangan sehat saja kita minta, nikmat Allah saja kita ambil. Kita tarik saja nikmat Allah, kita rajin bekerja, tarik terus nikmat Allah, rezeki Allah. Tetapi hati kita jauh daripada Allah, itu namanya tidak afiah. Masyarul muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wa ulama'uhum syarrum min tahta adimis sama. Nanti akhir zaman para ulama, banyak ulama yang jahat. Min indihim takhrujul fitnah. Nanti dari mereka ulama-ulama jahat tadi akan menimbulkan kekacauan, akan menimbulkan banyak fitnah di antara kalian, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat sekarang. Sudah memutarbalikkan ayat dan fakta. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Ilmu yang ada pada diri seorang tokoh agama ini
bukan untuk menuntun umatnya ke jalan Allah, tapi sebaliknya membodoh-bodohi umatnya, membodoh-bodohi masyarakatnya. Karena apa kita tahu, oh si anu tokoh agama, oh si anu ustaz, oh si anu ulama. Karena apa? Karena dia sudah terperdaya oleh nafsu dunia, bisikan syaitan yang membawanya, yang mengarahkan hatinya karena ada cinta dunia tadi, sehingga masyarakat terombang-ambing olehnya. Wa ulama'uhum syarrun min tahti adimis sama min 'indihim takharujul fitnah. Akan terjadi kekacauan-kekacauan. Kenapa statementnya? Kenapa statementnya? Kenapa perkataannya? Kenapa perbuatannya? Oh, karena kita anggap dia sebagai tokoh agama. Karena itulah di akhir zaman ini berhati-hati kita untuk mencari jalan yang terbaik, jalan menuju yang Allah ridai. Karena kita akan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Itulah khutbah kita pada siang hari ini. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah dari 4 perkara ini. Kenapa Nabi kita SAW memberikan teguran? Supaya kita itu waspada, mawas diri, introspeksi diri. Ingat, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hidup ini tidak akan lama lagi. Kita mencintai dunia, dunia akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat sebuah cerita nanti. Kebalikannya adalah akhirat itu nyata dan dunia tinggal cerita. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Nabi SAW peringatkan kepada hambanya, kepada umatnya, supaya kita tetap kontrol diri. Jadilah hamba Allah yang terbaik dan yang menjadi yang lebih baik. Karena itulah kita akan menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita golongan orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum ya taqabbal ya karim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyyaya wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Isma'u qawlahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.